Bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian di minggu kedua di bulan November ini. Ya, tentunya saya juga sangat senang bisa berjumpa lagi dengan sahabat saya yang super luar biasa ini. Bagaimana kabar sepanjang minggu ini, Diana? Ya, saya juga senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya juga bahagia sekali bisa berjumpa lagi dengan teman saya, Kak Jonathan. Dan kabar saya di sepanjang minggu ini sangat luar biasa. Bagaimana dengan Kak Jonathan? Apa kabar di sepanjang minggu ini? Wow, saya sangat luar biasa. Dan minggu ini adalah minggu yang sangat luar biasa. Kita akan merayakan perjamuan kudus. Mari kita menikmati perjamuan kudus bersama keluarga dan juga kerabat di mana saja berada. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema transformasi. Selamat beribadah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Yesus penyelamat kami. Tiada Tuhan seperti Engkau. Sebab itu pagi hari ini kami mau memuji Engkau karena kasih-Mu yang ajaib.
Haleluya. Tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh
Baik, Bapak Ibu saling kasih Tuhan, pagi hari ini kita siapkan persembahan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Dan saya percaya pada waktu kita memberikan persembahan kita, Tuhan akan turun tangan dan akan memberkati kita. Mari angkat persembahan, saya berdoa bagi Bapak Ibu saling kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kumpul di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan tibalah saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang beri Tuhan, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, pendidikan masa depan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pada waktu kalian beri, Allah akan turun tangan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Susana. Saya berasal dari Sumba Barat Daya, tapi saya tinggal di Sumba Timur atau pasnya di Kota Waingapu. Saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan telah mengubah hidup saya selama saya mengikuti Tuhan. Dulunya saya backgroundnya dari Katolik. Kehidupan keagamaan saya itu tidak bagus. Saya hidup di keluarga yang penuh dengan pertengkaran. Pokoknya benar-benar keluarga yang hancur lah gitu. Dari lingkungan saya itu benar-benar tidak ada yang menjadi contoh bagi saya, sehingga saya bertumbuh menjadi anak yang sangat pendiam, bahkan rasa minder, malu, bahkan untuk memperkenalkan keluarga saya juga kepada orang, saya itu malu karena saya itu malu mempunyai keluarga yang hidupnya penuh dengan pertengkaran antara satu sama lain, orang tua dengan saudara, bapak dengan mama dan nenek, dan sebaliknya begitu terus menerus. Jadi dari masa kecil saya, kehidupan saya hanya melihat kehidupan keluarga saya yang hidup saling memusuhi satu sama lain. Jadi saya akhirnya bertumbuh juga menjadi anak yang sangat pendiam, dan sering saya bertanya kenapa saya memiliki keluarga yang tidak mencintai damai gitu. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Pulau Sumba dengan satu tujuan, saya tidak ingin berada di lingkungan yang penuh dengan pertengkaran. Karena jujur dari hati saya nurani, saya ingin hidup yang penuh dengan kedamaian. Saya mendambakan orang tua saya itu saling mencintai, saling mengasihi. Saya nggak tahu awal mulanya bagaimana mereka berkenal, apakah ada rasa cinta di antara mereka. Bagi saya sering bertanya dalam hati saya, kalau jika seseorang itu saling mencintai, apapun persoalan dalam rumah tangga itu mereka akan pasti menutupi dengan karena cinta. Namun pemikiran saya itu salah, sehingga saya mengambil keputusan merantau ke luar negeri dengan bertahun-tahun sampai saya diperkenalkan, diajak ke gereja, di mana gereja itu bagi saya itu gereja yang sangat tidak pernah saya kenal. Mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala yang pas saat itu yang berkhotbah, dia khotbah bahwa satu yang saya nangkap dari khotbah dia, bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, Yesus itu bisa memulihkan berbagai keadaan manusia, asal manusia itu memberi diri, dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, kehidupan keagamaan saya, kerohanian saya itu menjadi rusak. Merusak apa yang saya pelihara, sangat rusak karena saya kembali di keluarga yang begitu penuh dengan pertengkaran. Akhirnya saya mulai berontak. Tapi di dalam hati saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap ikut Tuhan. Walaupun kehidupan saya itu terlalu keras gitu saudara. Namun lambat laun saya hidup benar-benar, saya menjadi orang yang sangat taat kepada Tuhan, atau tidak suka namanya pertama. Lama-lama saya juga terpancing karena sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Akhirnya saya kembali mengambil sebuah keputusan dan saya merantau di Pulau Bali. Dan di Pulau Bali ini juga saya kembali beribadah mencari gereja yang dimana buat saya itu membawa saya kembali mencari kembali apa yang sudah hilang, artinya kasih Tuhan. Apa yang pernah saya dapat dulu itu, yaitu kasih mula-mula itu saya ingin mendapatkan
kembali. Namun juga beberapa hampir 1 tahun di Bali saya tidak, sampai suatu saat saudara saya Karin mengajak saya, tujuan dia adalah datang beribadah sini, ayo lu kita sama-sama melayani, menolong orang-orang Sumba. Akhirnya tanpa saya mulai minta Karin, boleh nggak saya ikut doa pagi, dan saya pun Karin bilang oke, ayo ikut. Dari situ saya terus dibimbing sampai pendeta setempat yaitu Pastor Shelley mengajak saya mengikuti encounter. Jujur saya tidak tahu apa sih encounter itu, tapi dijelaskan bahwa encounter itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu Pastor Shelley ngomong seperti itu, saya bilang saya sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, ngapain lagi saya mau berjumpa lagi gitu. Tapi sebagai anak Tuhan saya kembali taat lagi, walaupun itu suka tidak suka, namun saya ikuti gitu, karena tujuan utama saya adalah saya ingin kembali mendapatkan kasih mula-mula. Karena yang saya sadar kalau kita memiliki kasih mula-mula, roh kita itu bergairah di dalam Tuhan gitu. Jadi saya ikuti juga sampai proses demi proses encounter itu saya ikutin. Ada satu sesi di mana tentang mengampuni. Jujur kehidupan saya di dalam keluarga itu sangat pahit, sangat tidak baik, khususnya terhadap mama saya, di mana mama saya sekarang sudah tidak ada, sudah kembali ke rumah Tuhan. Saya memiliki satu hubungan yang begitu, memang hubungan dengan orang tua itu tidak baik gitu, tidak baik. Dan saya dengan orang tua mama saya itu saya tidak bicara selama 1 tahun. Sekalipun dia menelpon saya atau bagaimana ingin minta maaf, saya tidak memperdulikan, karena bagi saya dia adalah seorang ibu yang melahirkan saya, membesarkan saya, tapi dia membuat hati saya terluka. Di situ sudah saya benar-benar bisa mengampuni orang tua saya, melepaskan semua kepahitan saya, dan saya kembali meminta maaf kepada orang tua saya, kembali perbaiki hubungan yang pernah rusak dengan orang tua saya, mama saya. Dan selama sisa hidupnya itu saya mempergunakan, walaupun saya tidak sering-sering telepon orang tua saya hanya berdoa buat mama saya gitu. Dan sampai saat ini Tuhan memulihkan hidup saya, walaupun tidak sempurna, tapi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi hidup saya gitu. Dan saya mengambil keputusan untuk mengampuni semua orang-orang. Dalam hubungan saya juga, dalam dunia perpacaran juga, pria-pria itu selalu ingin manfaatin saya gitu, dalam kebaikan saya gitu. Karena saya orangnya memberi itu tanpa mencurigai seseorang atau menaruh sesuatu yang negatif terhadap orang, karena dari hati saya itu memang ingin menolong, tapi nggak tahu motivasi orang itu adalah ingin memanfaatin gitu. Tapi semua itu saya serahkan sama Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan yang punya hak untuk membalas semua perbuatan orang yang terhadap saya. Bagian saya adalah tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menolong orang. Saya di sini juga dibimbing untuk bagaimana menolong orang, melayani Tuhan, yaitu menolong orang-orang yang punya latar belakang seperti saya, orang-orang yang kehilangan kasih Tuhan atau hidupnya yang hancur gitu. Dan saya benar-benar menggunakan dan menolong banyak orang, dan ada puji Tuhan, Tuhan percayakan murid-murid dan melayani juga di tempat ini. Walaupun hidup saya tidak gini, tapi saya percaya bahwa saya masih ada di dalam Tuhan, berdiri hingga saat ini karena banyak orang yang berdoa buat saya. Ada juga dorongan dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, tempat di mana saya selalu sharing. Saat ini saya benar-benar ingin hidup lebih baik lagi, tetap mempertahankan apa yang sudah saya dapat selama saya ikut Tuhan, dan saya tidak mau sia-siakan. Semoga kesaksian saya kali ini bagi saudara-saudara yang mungkin yang mendengar, kalau saudara tidak ada harapan atau kehilangan harapan, mungkin mengalami luka, trauma, penolakan dari keluarga, dari orang-orang yang kita harapkan mendapatkan kasih, tapi kalau saudara semua tidak mendapatkan, saya rindu untuk mengajak bagi saudara untuk mencari Tuhan, karena semuanya di dalam Tuhan itu kita menemukan apa yang kita cari, dan kita belajar latih diri kita untuk membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup kita yang tidak memberkati.
contohnya pergaulan bebas yang merusak masa depan kita, kayak minum, judi dan sebagainya, seks bebas. Kita itu harus kembali kepada Tuhan. Seburuk apapun kita, tapi kalau kita hati kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita, Dia menerima kita, Dia nggak memandang kita serusak apapun kita, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Asal kita memberi hidup kita, hati kita dipimpin oleh Tuhan. Dan saya rindu juga melihat teman-teman di luar sana yang kehilangan arah tujuan hidup untuk mencari Tuhan. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Semoga melalui kesaksian saya menjadi berkat bagi saudara semua yang mendengarkan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang lurus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kenapa jiwaku aman bersamamu? Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Benarlah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan
setiamu, kau menjadi apa yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi kau tunjukkan kasih setiamu, kau menjadi apa yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menjadi apa yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Nanti para pemimpin di tempat Bapak Ibu Saudara atau kepala keluarga bisa melayani Bapak Ibu Saudara dengan roti dan anggur. Nanti mereka akan melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jika semua Bapak Ibu Saudara sudah dilayani oleh para pemimpin dan juga kepala keluarga, Bapak Ibu Saudara bisa berdiri bersama-sama. Kemudian saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara sedikit lebih tinggi, dan saya akan membacakan satu ayat firman Allah bagi saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau Kristus saja dia sanggup memberikan kepada saudara, apalagi hal yang lain. Itu sebabnya setiap persoalan, pergumulan apapun yang saudara alami hari ini, ya sulit-sulit dalam hidup saudara, situasi-situasi sukar yang saudara alami, Allah turut bekerja di dalamnya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara, penderitaan saudara akan mendatangkan kebaikan. Penyakit saudara kira mendatangkan kebaikan bagi saudara. Kekurangan yang saudara alami akan datangkan kebaikan bagi saudara. Dan saya percaya krisis demi krisis yang saudara alami akan membawa mujizat yang luar biasa di dalam hidup saudara. Mari angkat roti ini dan percayalah bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Kalau dia rela mengorbankan anak tunggal satu-satunya bagi kita, maka hal yang lain yang kita perlukan terlalu mudah bagi Tuhan. Bapa di sorga, berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Tolong kami supaya pada waktu kami makan dan meminumnya, kami selalu bersyukur dan selalu mengingat pengorbanan-Mu. Tidak saja itu, tapi kami juga mau memberitakan tentang pengorbanan Kristus kepada orang-orang di luar sana yang belum mendengarkan kebenaran firman atau kebenaran Injil-Mu. Terima kasih, persiapkan hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita makan roti bersama-sama.
Sambil saudara angkat anggur di tangan kanan saudara sebagai lambang daripada darah Kristus, kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih buat pengorbananmu, darahmu buat kami. Kami berdoa, kami percaya bagi kami yang sakit disembuhkan, bagi kami yang bergumul dengan kesulitan-kesulitan apapun, kami akan mengalami mujizat luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, pemulihan Tuhan kerjakan bagi setiap anak-Mu. Kami mengimani ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih buat kasih dan pengorbanannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengampuni dosa saudara, dan Tuhan siap melakukan hal-hal besar dalam hidup saudara. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada banyak hal yang luar biasa yang Allah persiapkan bagi saudara di masa depan saudara. Lupakanlah semua apapun yang pernah saudara lakukan di masa lalu, hal-hal yang buruk yang terjadi kepada saudara. Ingat, Allah sedang membawa banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih sekali lagi buat kasih dan pengorbanan-Mu. Kami percaya melalui pengorbanan kami dijadikan istimewa dan berharga oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kemanapun kami pergi, kami terus membawa berita keselamatan, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah online KB Destiny. Saya Pastor Ongki Ola senang sekali menyambut saudara dalam ibadah Minggu ini. Kalau saudara baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat bergabung bersama dengan anggota yang lain dalam ibadah online kami. Kami berharap kami bisa melayani saudara dengan lebih baik. Ada pemimpin-pemimpin yang ada bersama-sama dengan saudara, mereka siap melayani saudara, ya. Kami mendorong saudara untuk terus setia apapun situasi kesulitannya. Ingat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Tidak peduli apapun persoalan pergumulan saudara, situasi sulit yang saudara hadapi, ingat Allah jauh lebih luar biasa, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan pergumulan hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami berdoa urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada secara online. Kami berdoa supaya firman yang disampaikan benar-benar menjamah setiap kami, supaya kami dipulihkan, diubahkan menjadi sama seperti Kristus dan mengalami transformasi, supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya melanjutkan seri kita Bapak Ibu Saudara, transformasi atau perubahan. Nah, ini minggu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua saya akan melanjutkan. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Inggris versi New Living Translation dia bilang ini, let God transform you into a new person by changing the way you think. Biarkanlah Allah mengubah engkau menjadi pribadi yang baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya yakin saudara bahwa kami disuruh memilih apakah saudara lebih suka Tuhan mengubah saudara atau mengubah situasi sulit saudara. Nah, saya kalau disuruh memilih salah satu di antaranya, saya lebih suka memilih, saya mau Tuhan mengubahkan saya daripada mengubahkan situasi sulit saya. Karena kalau situasi sulit kita berubah, tapi kitanya tidak berubah, ya tetap aja pasti akan ada sulit-sulitnya juga di kemudian hari. Karena begini, masalah terbesar itu datang dari kita. Dan kami di Destiny, kami selalu percaya saudara bahwa jika saya berubah, yang lain pasti berubah. Situasi sulitmu pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Dan kita perlu, kan begini, situasi sulit itu terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubahkan. Tetapi saudara dan saya
itu perlu, pada waktu Tuhan mau mengubahkan saudara dan saya, Tuhan perlu kerjasama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, let God transform you. Biarkan Allah mengubah hidup saudara. Dengan kata lain begini, ya, memang agak sedikit berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkata berubahlah. Dengan kata lain bahwa dalam terjemahan bahasa Indonesia itu seakan-akan perubahan itu kita yang bertanggung jawab. Tapi kalau kembali kepada terjemahan bahasa Inggris dikatakan di sana bahwa let God transform you, artinya bahwa perubahan itu tanggung jawabnya Allah. Artinya kita hanya memberi diri kita supaya kita diubahkan oleh Tuhan, karena Allah yang berkuasa untuk merubah hidup saudara dan saya, ya, menjadi pribadi yang baru. Jadi transformasi itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Tetapi ada syaratnya, ada bagian dari kita yang juga harus kita lakukan, ya. Nah, itu sebabnya yang saya mau bahas hari ini dengan Bapak Ibu Saudara. Kebenaran pertama, kalau saudara mau mengalami transformasi, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, maka yang pertama minggu ini adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kalau saudara baca di dalam ayat yang pertama Roma 12, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Rasul Paulus berkata kita perlu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan artinya saudara harus menganggap dirimu sudah mati, ya. Saudara dan saya menganggap diri kita sudah mati, dan kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun hari ini kita masih hidup, ya. Saudara ingat ini baik-baik, ya, bahwa orang yang mati dia tidak lagi punya keinginan untuk melakukan apapun. Contoh misalnya, secara simple, sederhana, kalau ada orang mati kemudian saudara bawa ayam goreng atau es krim, saudara taruh di mulutnya, tidak mungkin dia bangun. Dia tidak punya keinginan lagi. Atau ada orang mati, saudara bully orangnya, saudara ngejek-ngejek di depan, dia tidak mungkin bangun kemudian tampar saudara. Kalau dia bangun tampar saudara, berarti itu ada masalah itu, ya. Semua orang bisa kabur dari situ. Nah, saudara perhatikan, pada dasarnya orang mati sudah mati. Saudara mau ngecek dia, saudara hina dia, saudara melakukan apapun, dia tidak lagi punya keinginan untuk balas dendam. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, karena transformasi di pekerjaan Allah, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus membiarkan diri kita untuk dipersembahkan, maksudnya tubuh kita untuk dipersembahkan, mematikan seluruh keinginan daging kita, ya. Jadi anggaplah bahwa saudara mati bersama dengan Kristus. Kalau saudara pahami kebenaran ini, saudara ingat ini baik-baik, ya. Saudara tidak lagi punya keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk misalnya membalas seseorang yang melakukan hal yang buruk kepada seseorang, keinginan untuk melakukan dosa dan sebagainya. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat kelima, Rasul Paulus berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, artinya tidak berkenan kepada Allah, ya. Jadi kebenaran pertama supaya saudara dan saya dapat mengalami transformasi adalah persembahkan tubuh kita kepada Tuhan, ya. Anggaplah bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi besok-besok kalau orang bully saudara, orang menghina saudara, orang merendahkan saudara tidak lagi punya keinginan untuk membalas dendam. Atau saudara mungkin misalnya saudara punya pemikiran untuk menyimpan kepahitan atau sakit hati atau kecewa dengan perkataan orang yang orang lain katakan kepada saudara, kecewa dengan perlakuan orang yang perlakukan saudara mungkin dengan tidak baik, saudara tidak layak ini untuk kecewa dan sebagainya. Mengapa? Karena saudara sudah mematikan kedagingan saudara. Saudara mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan dan menganggap dirimu sudah mati bersama dengan Kristus, sekalipun saudara masih. Jadi keinginan-keinginan duniawi itu tidak ada lagi pada saudara dan saya. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita akan benar-benar mengalami transformasi, perubahan hidup yang luar biasa bersama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kebenaran pertama adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau kita mematikan keinginan daging kita, kita tidak akan lagi terjebak di dalam misalnya saudara perzinahan, percabulan dan segala macam ya. Karena Rasul Paulus berkata Kolose 3:5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara tidak perlu lagi untuk misalkan ada kesempatan untuk menipu, berbohong atau menjadi kaya dengan cara yang tidak pantas. Saudara tidak lagi melakukannya karena tidak lagi keinginan untuk itu. Keinginan saudara adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kebenaran yang kedua, hiduplah sesuai dengan prinsip firman Allah. Kebenaran pertama tadi, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kebenaran yang kedua, hiduplah sesuai dengan prinsip firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya saudara, jangan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip duniawi, karena prinsip duniawi bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Allah. Tidak cocok, tidak match. Jadi Rasul Paulus berkata, hiduplah berdasarkan prinsip kebenaran firman Allah, bukan berdasarkan prinsip-prinsip duniawi. Pada waktu kita memang, kalau kita mempertahankan prinsip firman Allah, orang pasti tidak akan suka dengan kita, ya. Pada waktu sudah hidup sesuai dengan kebenaran, orang akan pikir, wah sombong banget dan sebagainya, so suci dan sebagainya, pusing amat, ya. Tetap hidup berdasarkan prinsip firman Allah. Nah, supaya kita bisa memahami dengan lebih baik, saya ingin membuatnya lebih sederhana supaya saudara bisa menangkapnya. Dengan kalimat, jangan menjadi seperti bunglon, ya. Bunglon itu binatang yang warna kulitnya dapat berubah-ubah sesuai warna tempat yang dihinggapinya. Jadi kalau ada pohon warna coklat, ya kulitnya akan berubah menjadi coklat. Kalau pohon itu warna hijau, dia akan berubah jadi warna hijau. Nah, tujuannya adalah untuk memanipulasi, ya, supaya menyamarkan dirinya terhadap yang pertama mangsanya dan yang kedua terhadap musuhnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara melindungi dia dari bahaya. Jadi, nah, itu bunglon. Nah, kalau orang dijuluki bunglon ini suatu julukan yang kurang baik, Bapak Ibu Saudara. Artinya orang ini tidak punya pendirian, ya. Dia selalu ngikutin apa aja, ngikutin arus. Kiri oke, kanan oke, kiri oke, kanan oke. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan sehari-hari ini, ya bisa kita sebutkan sebagai ABS, asal bapak senang atau asal bos senang, ya. Pokoknya di depan bos asalkan dia senang, di belakang tidak peduli. Nah, model-model seperti ini kita tidak hidup sesuai prinsip firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hanya mementingkan kepentingan pribadi kita. Asalkan kita aman, tidak peduli. Bos kita senang, gaji lancar, pokoknya oke. Nah, yang model-model begini kita mesti perbaiki, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saran saya, hiduplah seperti ikan. Ikan itu sekalipun dia hidup di laut yang asin, tetapi dia tidak menjadi asin sepanjang hidupnya. Nah, kalau kita misalnya menangkap ikan, kalau sudah perhatikan kita menangkap ikan, bahkan kita mesti kasih garam supaya ikan ini jadi asin, ya. Nah, sekalipun dia tinggal di laut, tetapi dia tidak menjadi asin seumur hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memang diutus Allah untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, kita bukan dari dunia, kita datang dari Allah. Allah menaruh kita di tengah-tengah dunia ini supaya kita jadi berkat bagi dunia ini, bukan untuk menjadi serupa atau sama dengan dunia ini. Cara hidup kita harus berbeda, ya. Karena cara pandang dunia ini jahat, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa kita harus berbeda. Jangan hidup berdasarkan prinsip dunia, berubahlah. Jangan menjadi sama seperti dunia dengan sistem kepercayaannya, dengan nilai-nilainya, dengan pola pikirnya, dengan sudut pandangnya, karena semua itu sekali lagi bertentangan dengan firman Allah. Contoh yang lain, ada orang berkata kalau kerja ya tipu-tipu dikit gak apa-apa, asalkan kaya. Nah, itu prinsip dunia, tetapi prinsip firman Allah berbeda. Kalau kita mau diberkati, ya hiduplah sesuai standar kebenaran firman Allah. Tapi orang di luar sana berkata, kalau kamu udah tipu-tipu sedikit,
dalam berbisnis, dalam bekerja, ya kamu tidak akan kaya, tidak akan pernah punya apa-apa. Itu dunia. Kemudian yang lain, kalau kamu tidak mencuri, dikit-dikit kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Makanya di prinsipnya ya tipu-tipu dikit, korupsi dikit apa apa. Ya, mengambil yang bukan punya kita apa apa supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita punya. Atau kita inginkan menjadi cepat lebih kaya dan sebagainya. Nah itu prinsip dunia Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan prinsip kebenaran firman Allah. Dalam dunia pendidikan bagi saudara yang sekolah, prinsip dunia berkata, kalau kamu tidak nyontek, kalau kamu tidak curang, ya kamu tidak akan punya nilai yang bagus. Nah, sekali lagi itu prinsip dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, prinsip dunia berbeda dengan prinsip firman Allah. Prinsip firman Allah ya ada, ya. Tidak ada hitam atau putih atau hitam. Kalau hitam ya hitam, putih atau putih. Itu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus, kalau kita mau jadi berkat bagi dunia ini, kita harus hidup sesuai dengan standar firman Allah dan tidak sesuai dengan sistem atau nilai dunia ini. Ya, jadi kita mesti perbaiki perilaku kita, behaviornya kita mesti perbaiki. Nah, caranya adalah hiduplah sesuai dengan standar firman Allah. Bagaimana caranya supaya saudara hidup sesuai dengan standar firman Allah? Baca Alkitab secara teratur. Karena dengan membaca firman Allah secara teratur, saudara akan tahu apa yang benar, apa yang tidak boleh, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, karena kalau saudara tidak membaca, tidak mendengarkan firman Allah, dari mana saudara tahu prinsip firman Allah? Makanya kami selalu mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, bacalah kebenaran firman Allah secara teratur. Orang dunia berkata, pelit, hemat supaya kamu kaya. Tapi prinsip firman Allah berbeda. Banyak memberi supaya kamu diberkati, itu kebenaran firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara ini bertolak belakang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan standar firman Allah. Memang kalau hidup dengan standar firman Allah tidak cocok bagi banyak orang. Contoh yang paling gampang, Kaleb dan Yosua, ya, berhadapan dengan 10 orang pengintai dan seluruh bangsa, hampir mayoritas bangsa Israel memihak kepada 10 pengintai yang berkata, orang yang kami sudah intai itu besar seperti raksasa, sulit dikalahkan, kita seperti belalang, kita akan mudah dikalahkan. Tapi Kaleb dan Yosua berkata, no, dengan iman kita dapat mampu menaklukkan mereka dan merebut tanah tersebut, sebab Allah sudah menjanjikannya kepada kita. Nah, mereka hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Jadi mereka berkata, Tuhan sudah menjanjikannya buat kami, mari kita rebut, tak usah takut. Sekalipun mereka hampir dilempari batu, mereka dibenci oleh semua orang, mereka tidak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan standar firman Allah, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Tidak usah takut, karena pembela kita adalah Tuhan, ya, Allah kita yang luar biasa. Nah, kami mendorong Bapak Ibu Saudara, bacalah Alkitab secara teratur setiap hari, hiduplah dalam firman Allah, ya. Baca Alkitab, baik saudara secara pribadi buat saat teduh di rumah saudara. Ya, saya selalu mengatakan saudara bahwa kita kalau makan saja satu hari kita makan 3 kali, ya, secara jasmani supaya jasmani kita kuat dan sehat. Bagaimana mungkin secara rohani kita hanya makan seminggu sekali pada waktu kita datang ibadah? Kita harus berusaha untuk makan 3 kali sehari juga. Untuk, maksud saya secara rohani, minimal saudara makan sehari, ya, tiap hari maksud saya, supaya saudara menguatkan kehidupan rohani saudara, supaya saudara tetap kuat, supaya saudara bisa menghadapi setiap tantangan, godaan apapun yang datang kepada saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 2 kebenaran yang kita belajar. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Nah, perubahan memang tidak terjadi seketika, dibutuhkan komitmen, tekad, dan keinginan untuk mewujudkan. Jadi saudara perlu ada komitmen yang kuat, ya, komitmen untuk baca Alkitab secara komitmen untuk hidup berdasarkan firman Allah. Orang mau suka atau tidak boleh, karena saudara harus jadi berkat bagi dunia. Jangan jadi serupa seperti dunia, ya. Itulah yang diinginkan oleh Allah, karena Allah ingin supaya kita makin hari makin jadi sama seperti Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara sebelum saya menutup khotbah ini, apa pola pikir lama yang perlu saudara tinggalkan?
Yang perlu saudara perbaiki, saudara perlu serahkan kepada Allah dan izinkan Allah untuk merubah hidup saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara supaya hari demi hari saudara mengalami transformasi perubahan, ya, sehingga saudara jadi berkat di tengah-tengah dunia di mana saudara ada. Di kantor saudara, di kos-kosan saudara, mungkin di rumah saudara, di kampus saudara, di sekolah saudara, atau dimanapun saudara tinggal. Kerinduan kami adalah supaya saudara jadi berkat. Orang melihat hidup saudara, supaya melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Mengapa? Karena hidup saudara sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Saudara berbeda, saudara tidak sama dengan dunia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Kalau ada yang antara saudara yang perlu didoakan hari ini, saudara boleh angkat tangan dan saya berdoa bagi saudara. Atau hari ini, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, ingat, transformasi hanya terjadi karena Tuhan. Dan Allah sanggup merubah setiap hidup seseorang. Jadi kalau hari ini saudara merasa saudara jauh dari Tuhan, hidup saudara mungkin berantakan, saudara melakukan banyak dosa dan kesalahan, dan saudara berkata hidup saya tidak berarti dan sebagainya. Hari ini saya menawarkan kesempatan baik bagi saudara, ya. Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Allah supaya Allah mengubah hidup saudara. Nah, kalau itu saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa bagi saudara hari ini. Dan saya percaya Allah sanggup merubah hidup saudara. Haleluya. Saudara boleh angkat tangan dan berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anak-Mu, dan mulai hari ini saya mau hidup bagi Engkau, karena saya percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah, selamat datang dalam keluarga Destiny. Kami senang sekali menyambut saudara. Nanti para pemimpin akan melayani saudara setelah ibadah ini selesai. Jangan pulang dulu, ya. Dan Bapak Ibu saudara, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara. Mari angkat tangan di hadapan Allah dan saya berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tolong kami untuk mematikan semua hal-hal duniawi yang tidak berkenan kepada Allah dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami jadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap jadi berkat dimanapun saudara ada. Shalom. Wow, saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya mau menjadi agen transformasi yang membawa perubahan bagi keluarga saya, bagi teman saya, dan bagi semua orang yang ada di sekeliling saya. Jonathan, bagaimana dengan kamu? Pesan apa yang kamu dapat dari kebenaran firman Tuhan kita pagi ini? Firman Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati. Dan saya mau menjadi agen pembawa perubahan bagi generasi, bagi orang sekeliling saya, saudara saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Amin. Kami juga sangat senang jika saudara juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan kita pagi ini. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming kami di Destiny Bali. Kami juga mengucapkan selamat kepada saudara yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nikmati hidupmu di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you. Jaya Ragu
memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita menutup ibadah kita sebelum kita berdoa. Sebelum saya berdoa memberkati Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat bangsa kita Indonesia dan berdoa buat Provinsi Bali di mana kita ada hari ini, atau provinsi di mana saudara ada. Bagi saudara yang mendengarkan di provinsi saudara, di kota saudara, berdoa memberkati kota dan provinsi saudara. Bapa di sorga, kami berdoa sekali lagi memohon berkat-Mu atas bangsa kami tercinta Indonesia ini. Indonesia diberkati aman, tentram, sejahtera. Kami berdoa supaya pemulihan ekonomi terjadi di bangsa kami. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat terselesaikan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Tuhan berikan hikmat dalam memimpin bangsa ini. Diberkatilah Bapak Presiden di dalam nama Yesus. Berkati juga Pulau Bali, Provinsi Bali, Kota Denpasar diberkati oleh Tuhan. Kami berkati supaya kota, pulau, provinsi ini diberkati aman, tentram, sejahtera. Kami juga berdoa supaya pariwisata boleh bangkit kembali, ekonomi boleh mengalami pemulihan kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Suami, istri, anak-anak diberkati, yang bekerja diberkati, yang punya usaha diberkati usahanya, yang sekolah, yang studi diberkati dengan hikmat, kecerdasan, kepintaran supaya mereka jadi yang terbaik. Berkati semua anak-anak-Mu, berkat Allah dilimpahkan buat semua mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan beri, dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit apapun. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah dicurahkan berlimpah-limpah di atas kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Allah memberkati saudara, memberkati keluar masuk, makan minummu diberkati, keuanganmu diberkati. Tuhan membaik kau terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau diberkati tidak saja cukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Tuhan menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar kita terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan.